Formula jarak. Jika ditentukan dua buah titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka jarak AB atau panjang ruas garis AB dapat ditentukan dengan formula AB, gitu ya. Jadi panjang ruas garis AB, akar dari X yang kedua dikurang X yang pertama, itu dikuadratin dulu. Jadi X-nya dulu dikurangin nih. Baru ditambah Y2 kurang Y1, itu dikuadratin juga ya. Jadi X dengan X, Y dengan Y, tapi yang kedua dulu dikurangin gitu ya. Contoh, diketahui A min 23 dan B min 4 min 1. Tentukanlah jarak AB. Nah, berarti untuk menentukan jarak AB, maka kita akarin ya. Jadi langsung akar dari X2 kurang X1 ya, namain dulu ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Berarti X2 dulu nih, berarti 4 dikurang, kemudian X1 itu min 2 gitu ya. Nah, jadi ini baru dikuadratin, baru tambah dengan dalam kurung ya, Y2 berarti min 1 dikurang Y1 berarti 3, itu dikuadratin juga. Nah, jadi sama dengan, maka kita carilah akar-akarnya, kita sederhanakan. 4 minus ketemu minus jadi plus gitu ya. Jadi 4 tambah 2, 6, berarti 6 kuadrat ditambah dengan min 1 kurang 3, min 4 dikuadratin gitu ya. Nah, maka kita jumlahkan lagi, 6 kuadrat itu 36 ya. Terus ditambah min 4 kuadrat, kalau min 4 kali min 4 berarti jadi positif ya, berarti 16. Nah, maka akar 36 tambah 16 adalah akar 52 ya. Jadi kalau ditanya akar 50 itu berapa, kamu boleh cari lagi gitu ya. 52 itu boleh kita sederhanakan, yaitu 4 kali 13 ya. Maka bisa kita keluarkan yang dalam akar 4 berarti 2. Jadi 2 akar 13. Nah, seperti itu ya. Gitu untuk mencari jarak AB. Sekarang ke perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama, jika segitiganya yang bersudutnya 90, 45 sama 45 gitu ya. Jadi kalau dia siku-siku tapi di sini sudah 45 ya, di sini juga 45, maka perbandingannya itu adalah 1 banding 1 banding akar 2 seperti itu. Nah, jika dia bersudut 90, 60, 30, ini 30-nya, di sini 60-nya, maka perbandingannya 1 banding 2 banding akar 3. Jadi kelihatan ya perbandingan sudutnya dan perbandingan sisinya akan seperti apa. Kita ke contoh soal ya. Pada gambar di samping ini, jika panjang PQ adalah 12 cm, maka panjang QR adalah gitu ya. Nah, kita tahu PQ, berarti kalau PQ yang ini nih, berarti 12 cm gitu ya. Nah, ini kan sama ya dengan panjang PS, berarti ini juga 12 cm. Nah, sekarang yang perlu kita lihat bahwa perbandingan dari sisi-sisinya gitu ya. Kalau misalnya untuk mencari QR gitu ya, untuk mencari QR kita harus tahu dulu si QS dan RS gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini 90 derajat, ini 60 derajat, otomatis yang ini 30 derajat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat perbandingannya. Terlebih dahulu kita cari dulu yang panjang QS gitu ya. Panjang QS kita seperti mencari pada teorema Pythagoras gitu ya. Untuk mencari QS ya, QS dulu kita cari, maka akar dari gitu ya 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, maka ini 144 ditambah 144. Maka ditemukan bahwa akar dari 288 ya. Akar 288 itu berapa ya? Bisa kita lihat hasilnya akan menjadi 144 kali 2 gitu. Maka akar 144 kan 12 ya. Ini bisa kita cari 144 kali 2 ya. Maka hasilnya adalah 12 akar 2.
gitu ya. Akar dari 144 adalah 12 yang dalam akar tetap, maka panjang QS ya itu adalah 12 akar 2 gitu. Maka ini bisa kita tuliskan 12 akar 2 nih. Nah, seperti itu ya. Udah ketemu nih QS ya. 12 akar 2, maka kita mencari RQ atau QR gitu ya. Dengan perbandingan yang kita peroleh. Kalau misalnya tadi perbandingan ya sudut dari 90, 60, dan 30, maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding akar 3 gitu ya. Kalau kita gambar ulang nih ya, kita akan gambar ulang. Nah, yang sudut siku-sikunya ada di R ya. Nah, kemudian yang sebelah R adalah sudut S ya, di ujung ada sudut Q. Nah, gitu. Maka yang S adalah 60 derajat, yang ini 30 derajat. Nah, tadi kan perbandingan sisi-sisinya itu akan menjadi 1 banding 2 banding akar 3 gitu. Nah, sekarang tadi panjang QS gitu ya. Panjang QS ini adalah 12 akar 2 gitu. Nah, harus tahu dulu nih panjang-panjangnya gitu ya. Nah, setelah itu maka kita akan cari perbandingannya untuk mencari QR gitu ya. Untuk mencari QR, maka perbandingan yang boleh kita pakai QR dibanding sama QS boleh. Kenapa QS? Karena QS yang sudah kita tahu panjangnya gitu ya, maka QR banding QS. Nah, QR banding QS itu perbandingannya berapa? QR berarti yang kita pakai akar 3 gitu ya. Maka perbandingannya akar 3 dibanding 2 gitu ya. Jadi perbandingannya dulu kita pakai akar 3 banding 2. Nah, kemudian di sini QR yang mau kita cari ya, QR banding QS. QS-nya panjangnya berapa? 12 akar 2. Jadi masukin 12 akar 2 sama dengan akar 3 banding 2 gitu. Nah, sekarang boleh tinggal kita cari gitu ya. Tinggal kita cari QR-nya. Maka kita pakai perbandingan QR per 12 akar 2 sama dengan akar 3 per 2 ya. Sekarang kita kali silang aja seperti biasa di perbandingan gitu ya. Jadi kali silang, jadi 2 QR sama dengan yang ini kaliin 12 akar 2 dikali akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini maka 2 QR sama dengan 12 yang dalam akar aja dikaliin ya. Jadi akar 2 kali akar 3 berarti 12 akar 6. Nah, sesudah itu kita cari QR-nya. Maka QR-nya tinggal dibagi 2 ya kan? Kita bagi 2. Maka hasilnya menjadi dibagi 2 aja ya. 12 akar 6-nya dibagi 2. Nih, Miss kesini ya. Jadi QR sama dengan 12 akar 6 dibagi 2. Nah, jadi QR-nya sama dengan 12 bagi 2, 6 ya. Jadi 6 akar 6. Maka panjang dari QR adalah 6 akar 6. Seperti itu. Ya, jadi harus memang step by step gitu. Karena kita pakai perbandingan sisi yang diketahui sudutnya. Ya, begitu. Oke.